Musim ini bisa disebut sebagai musim terburuk City di era Sheikh Mansur. City yang hampir pasti kehilangan gelar Liga Inggris, sekarang mereka juga terancam kehilangan gelar Liga Champions. City yang memiliki kesempatan untuk menang justru kehilangan kesempatan tersebut. Ini tidak terjadi sekali saja, melainkan berkali-kali di musim ini. Terdapat juga catatan negatif yang ditorehkan oleh anak asuh Pep Guardiola tersebut. Apa yang menjadi penyebab City tampil begitu buruk di musim ini? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Baik Manchester City dan PSG, keduanya memburu kemenangan. Keduanya tampil inkonsisten di Liga Champions musim ini, dan mereka juga terancam tidak lolos ke babak selanjutnya. Sehingga kemenangan bagi mereka adalah harga mati, karena bisa memperbesar peluang untuk lolos. Keduanya tampil dengan skuad terbaiknya. Kedua tim memulai pertandingan dengan saling jual beli serangan. Sederet peluang emas juga terjadi, namun hingga turun minum belum ada gol yang tercipta. Di babak kedua, Pep Guardiola melakukan rotasi. Jack Grealish yang baru masuk bisa memecah kebuntuan di menit ke-50. 3 menit berselang, City memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Kali ini Erling Haaland mencatatkan namanya di papan skor. Unggul 2-0 justru menjadi awal petaka bagi Manchester City. Tak lama setelah gol Haaland, Ousmane Dembele berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-58. Gol tersebut juga membuat PSG semakin menggila dan menekan City. Di menit ke-60, Barcola sukses menyamakan kedudukan. PSG kemudian berbalik unggul di menit ke-78 setelah João Neves mencetak gol ketiga bagi PSG lewat sundulan yang keras. Tak sampai di situ, PSG berhasil menambah penderitaan Manchester City di masa injury time. Gol yang dicetak oleh Gonzalo Ramos membawa PSG menang 4-2 atas Manchester City. Hasil buruk yang diraih Manchester City di Liga Champions membuat mereka saat ini duduk di posisi ke-25 dengan raihan 8 poin dari 7 pertandingan. Tentu ini bukan hasil yang biasa diraih oleh City, mengingat mereka di awal musim juga menjadi salah satu unggulan untuk bisa meraih trofi si kuping besar ini. Dalam 7 pertandingan, City hanya mampu meraih 2 kemenangan dan 2 imbang, 3 sisanya berakhir dengan kekalahan. Bahkan 4 laga terakhirnya di Liga Champions, mereka hanya meraih 1 hasil imbang dan 3 sisanya berakhir kalah. Manchester City kalah dari Sporting Lisbon, Juventus, dan terbaru dari PSG. Sementara hasil imbang mereka raih saat melawan Feyenoord Rotterdam. Manchester City juga sudah kebobolan sebanyak 13 gol dari 4 laga tersebut. Selain itu, City juga selalu kesusahan untuk mempertahankan keunggulan. Dari 4 laga tersebut, 3 kali City unggul terlebih dahulu. Bahkan saat melawan Feyenoord mereka unggul 3-0 di babak pertama. Namun hasil akhir selalu berakhir dengan hasil imbang atau kekalahan. Dan ini juga tidak terjadi di Liga Champions saja, melainkan di semua kompetisi. Di Liga Inggris mereka juga tercomeback oleh Brentford setelah unggul 2-0 terlebih dahulu. Di musim ini City telah mengalami 9 pertandingan yang gagal menang saat mereka unggul terlebih dahulu. Catatan yang buruk karena ini adalah yang terbanyak dibandingkan dengan klub Premier League lainnya. Dilansir dari Optajoy, pertandingan melawan PSG menjadi yang pertama kalinya bagi Manchester City dalam 115 kesempatan mereka kalah saat sudah unggul dengan selisih 2 gol. Sungguh angka yang sangat familiar bagi Manchester City. Hasil buruk yang terus melanda City juga tak lepas dari buruknya lini pertahanan mereka di musim ini. Bahkan Guardiola juga kecewa dengan penampilan anak asuhnya saat melawan PSG. Menurut Guardiola, City bermain sangatlah buruk. Guardiola juga berkata saat City sudah unggul 2-0, mereka tidak dapat menguasai bola dan kerap kehilangan bola, serta tekanan dari PSG membuat mereka kehilangan ritme pertandingan. Ini juga terbukti dari PSG yang menguasai 64% penguasaan bola. Kekalahan dari PSG membuat mereka terancam gagal lolos ke babak selanjutnya. City yang berada di posisi ke-25 memiliki peluang kecil untuk lolos ke 16 besar. Dengan format Liga Champions yang baru, membuat tim yang berada di posisi ke-1 hingga ke-8 lolos otomatis ke babak 16 besar. Sementara tim yang berada di peringkat ke-9 hingga 24 mereka akan memainkan laga playoff. Saat ini City berada di posisi ke-25, terpaut 2 poin dari posisi terakhir jatah playoff. Satu-satunya yang bisa City lakukan adalah menang di pertandingan terakhir, sembari berharap hasil yang buruk menimpa pesaingnya. Sungguh misi yang sangat sulit bagi Manchester City.